Shalom saudara, renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal 29. Saya hanya akan bacakan ayat 25 saja. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Saudara, renungan hari ini saya beri judul Penipu yang Tertipu. Waktu kecil saya pernah membaca satu buku cerita, judulnya ya ini, Penipu yang Tertipu. Kisah itu menceritakan seekor monyet yang suka sekali menipu binatang-binatang lain. Tapi pada akhirnya teman-temannya, binatang-binatang lain itu bersekongkol untuk menipu balik si monyet ini. Mereka memberikan sebuah kubis atau kol itu ya kepadanya. Mereka membohongi dia bahwa di dalam kol itu ada sesuatu yang berharga. Nah, si monyet pun senang mendapat kol itu. Dengan penuh antusias dia membuka kol itu selembar demi selembar, berlapis-lapis. Buka selembar, masih ada lagi lembar berikutnya. Buka lagi, ada lagi. Akhirnya ya dia sampai juga di lapisan terakhir dan ternyata tidak ada apa-apa. Begitulah sang penipu akhirnya tertipu. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini juga tentang seorang penipu yang tertipu, yaitu Yakub. Di kitab Kejadian pasal 27 kita tahu bahwa Yakub telah menipu ayahnya Ishak untuk merampas hak kesulungan kakaknya Esau. Pasal 28 mencatat Yakub melarikan diri. Dan sekarang pasal 29 Yakub telah sampai di rumah Laban, saudara mamanya atau pamannya ya. Singkat cerita, Yakub tinggal di situ dan Yakub pun kemudian jatuh cinta kepada sepupunya yaitu Rahel. Pamannya Laban berkata-kata yang manis, "Yakub, masa gara-gara kamu anak saudaraku maka kamu bekerja padaku tanpa upah? Coba katakan, kamu mau upah apa?" Nah, kira-kira gitu. Dan Yakub pun menjawab bahwa dia mau meminang Rahel menjadi istrinya. Dia bersedia bekerja pada pamannya 7 tahun lamanya. Akhirnya deal dan dia pun mulai bekerja. Kerja sampai 7 tahun. Hari H tiba dia mau menikahi Rahel, tapi ternyata hari itu yang dia nikahi adalah Lea, kakaknya Rahel. Maka Yakub pun protes kepada pamannya. "Untuk mendapatkan Rahel, aku bekerja padamu 7 tahun. Mengapa engkau menipu aku?" Maka pamannya pun berdalih, "Oh, tidak biasa orang di sini menikahkan adiknya dulu baru kakaknya. Harus kakaknya menikah dulu baru adiknya. Jadi begini saja, kamu bekerja lagi padaku 7 tahun lagi, maka aku akan berikan Rahel menjadi istrimu." Yakub pun bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Jadi total dia bekerja 14 tahun untuk mendapatkan gadis yang dicintainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa itu Yakub? Arti nama Yakub itu adalah cerdik. Dan memang Yakub itu seorang yang cerdik. Bahkan bukan hanya cerdik, melainkan juga licik. Seorang yang cerdik apalagi licik biasanya tidak mudah tertipu. Dia yang menipu, tapi dia tidak mudah ditipu. Tapi Yakub ini dia yang berhasil menipu ayahnya, kakaknya. Akhirnya jangankan dia berhasil menipu pamannya, malah dia sendiri yang kena tipu. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, bahwa dosa itu ada akibatnya. Manusia bisa lari dari sesamanya, tapi manusia tidak dapat lari dari Tuhan. Jelas, Yakub bisa lari dari kakaknya yang mau membunuh dia. Karena papanya dan mamanya menolong dia melarikan diri. Kelihatannya Yakub itu tidak perlu menanggung akibat dari kesalahannya. Tapi sebenarnya Yakub sudah menanggungnya. Dia itu anak emas mamanya, ya, anak mama. Tapi karena kesalahan ini, dia harus terpisah jauh dari keluarganya. Dan ini sudah menjadi satu penderitaan bagi dia. Karena dia adalah anak mama gitu ya. Nah, Esau tidak dapat membalas dendam dan kelihatannya Yakub sudah bebas. Yakub memang bisa larikan diri dari Esau, tapi dia tidak dapat melarikan diri dari Tuhan. Sampai kemanapun juga dia pergi, Tuhan masih memantau dia. Tuhan bisa mengejar dia dan Tuhan bisa mendisiplin dia. Dia melakukan kesalahan, maka ada akibat yang harus dia tanggung. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah saat ini kita juga sedang menyembunyikan kesalahan yang kita lakukan?
kita melakukan suatu kesalahan dan kita lari dari tanggung jawab, kita mungkin bisa sembunyikan dari orang tertentu, tapi tidak bisa dari Tuhan. Sama seperti seorang anak kecil yang bersembunyi di pojokan begitu, kemudian dia jongkok dan dia tutup matanya. Dia tidak bisa melihat orang lain dan dia pikir bahwa orang lain itu sudah tidak dapat melihat dia. Padahal dia di pojok situ dan semua orang bisa melihat dengan jelas. Seperti itu. Kalau orang berbuat kesalahan dan dia melarikan diri, dia pikir semua orang tidak tahu. Padahal Tuhan itu melihat dia dengan begitu jelasnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang seharusnya kita lakukan adalah akuilah kesalahan kita. Minta maaf kepada Tuhan dan kepada orang yang sudah kita rugikan itu. Bertanggung jawab atas apa yang memang harus kita pertanggungjawabkan. Apalagi yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Pelajaran kedua adalah bahwa Tuhan, Bapa yang baik, Dia mendisiplin anak-anaknya. Di pasal-pasal sebelumnya kita melihat kehidupan suatu keluarga yang tidak bijak dan keluarga yang tidak beres. Sekalipun itu adalah keluarga dari Ishak, orang pilihan Tuhan. Ishak dan Ribka tidak menjadi orang tua yang baik. Mereka memihak kepada anak kesayangan mereka masing-masing. Ishak lebih sayang kepada Esau, Ribka lebih sayang kepada Yakub. Tetapi di pasal 29 ini kita melihat Tuhan sebagai Bapa itu sangat berbeda dengan Yakub dan Ribka sebagai orang tua. Tuhan mengasihi Yakub memang. Bahkan Yakub adalah orang pilihan Tuhan untuk meneruskan perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dari garis keturunan Yakub, bukan garis keturunan Esau. Dari garis keturunan Yakublah bangsa Israel itu berasal. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan itu tidak memanjakan Yakub. Yakub salah, tetap salah. Bukan karena Tuhan sayang Yakub, lalu Yakub salah dan Tuhan lindungi dia terus. Seperti Ishak dan Ribka melindungi Yakub. Tuhan tidak demikian. Dari sini kita belajar bahwa Tuhan sayang kita. Tapi Tuhan juga mau mendisiplin kita. Kalau Tuhan mendisiplin kita, bukan berarti Tuhan tidak sayang kita. Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari Tuhan kita juga bisa belajar bagaimana menjadi orang tua atau papa mama yang baik, yang tidak pilih kasih, yang mengasihi anak, tapi juga tetap mendisiplin mereka. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat untuk kita. Amin.